Baiklah, langsung pada segmen ini saya memberikan kesempatan kepada sahabat super yang hadir di studio Metro TV untuk bertanya kepada Pak Mario. Penanya berikutnya, silakan angkat tangan Anda. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Mario, salam super. Salam super Bapak. Nama saya Muhammad Sofyan, 25 tahun dari Malang. Dari Malang? Ya. Sampai saat ini saya belum mendapatkan pekerjaan yang tetap Pak. Jadi untuk jangankan gaji yang habis di tanggal 12, gaji pun habis di tanggal berapapun saya belum jelas gitu Pak. Jadi pertanyaan saya, ketika saya mendapatkan penghasilan dari orang lain, dengan cara orang lain itu mengasihani saya, atau saya membantu-bantu orang lain, kemudian dapat fee dari orang lain itu, apakah saya bisa memantaskan diri untuk dikasihani mereka? Ataukah dengan cara dikasihani mereka, saya bisa menjadi kaya? Gitu Pak. Terima kasih, salam super. Super sekali. 25 tahun ilmunya pengasihan. Ya kan menunggu dikasihani ya Pak ya. Oke. Nah, apakah orang bisa menjadi kaya dengan dikasihani? Bisa? Bisa Pak. Bisa. Yuk kita teliti dulu. Kata dasarnya apa? Kasih. Itu artinya dua loh ya. Satu dari hati, satu dari tangan yang memberi. Dikasih. Dikasih. Oke? Karena you cannot love without giving. Anda tidak bisa mencintai tanpa memberi. Anda bisa memberi tanpa mencintai, tapi tidak mungkin mencintai tanpa memberi. Jadi, dua artinya, satu dari hati, kedua dari diberi. Nah, dikasihani siapa yang menjadikan kita kaya raya? Dikasihani Allah, dikasihani Tuhan, Ar-Razzaq, yang maha kaya pemberi rezeki itu, kalau sampai kasihan kepada kita. Tidak punya uang, tapi doanya gini, Tuhan kasih aku rezeki supaya aku bisa bantu dia. Tidak pikirkan dia mau punya TV baru loh Pak. Karena dia tinggal di sebelahnya kelurahan yang ada TV-nya besar. Ya, sudah tidak memikirkan lagi TV bagi dirinya. Ya toh? Nah, jadi tidak apa-apa kita menjadi orang yang targetnya dikasihani. Sekarang, Bapak kalau melihat saya pribadi, Bapak pernah melihat wajah saya marah? Tidak. Karena tidak saya izinkan saya tampil marah di publik. Sedih, menyalahkan orang lain, mengeluh. Pernah lihat? Tidak. Good, saya jaga wajah saya sebaik-baiknya. Kenapa Pak? Supaya saya diterima baik di hati orang lain. Diterima baik di hati. Hati tempatnya kasih toh. Supaya saya dikasihi, bukan dikasihani. Dikasihan itu jatuh nyungsep. Kasihan. Dikasihi. Nah, dikasihani dari sudut pandang menderita. Dikasihi dari sudut pandang mencari ridho Tuhan. Orang baik itu mencari kasih sayang Tuhan, Pak. Nah, tanda bahwa kita disayangi Tuhan, kita disayangi manusia. Orang-orang yang dibenci Tuhan, dibenci manusia. Dibenci manusia dibuang-buang, dibenci Tuhan dijadikan baik. Tuhan itu bencinya baik. So kalau gitu Bapak, apakah Bapak bisa kaya dengan menjadi orang yang dikasihi? Bisa. Good. Nah kalau begitu tetap pelihara wajah itu. Gitu? Karena ada orang yang wajahnya gampang dikasihi. Minimal dikasihani. Itu kalau orang bilang, mesakno hari itu gitu kan. So, sahabat-sahabat saya baik hati ya, lihat ya. Ilmu untuk menjadi pribadi yang kaya itu adalah menemukan sifat dasar. Supaya orang gampang dikayakan. Banyak orang menjadi kaya yang gampang miskin. Mewarisi kekayaan dari orang tua, gampang miskin. Karena tidak menemukan sifat dasarnya. Yuk jadi orang yang sifat dasarnya gampang diperkaya.
Satu, jujur. Kedua, penuh hormat. Orang jujur penuh hormat kepada orang lain. Ketiga, rajin. Tidak ada orang akan miskin dalam kehidupannya, Pak, kalau dia jujur, penuh hormat, dan rajin. Itu. Super sekali Pak Mario, jujur, penuh hormat dan rajin. Saya lanjutkan kepada pertanyaan dari Anda. Siapa? Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Salam Perkenalkan nama saya Ismu. Saya dari Jogja. Dari Jogja, Pak Ismu. Silakan. Yang pengen jadi pertanyaan saya adalah gimana caranya menghilangkan rasa iri jika kita tahu ternyata gaji kita paling kecil di antara teman-teman kita. Sedangkan kita adalah satu tim, Pak. Itu aja, terima kasih. Super sekali. Bapak saya katakan super itu karena Bapak ikhlas membuat anggota tim yang lain berbahagia. Karena mereka tahu mereka yang bukan yang paling kecil sekarang, Pak. Ya. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, rasa iri tidak bisa dihindari. Oke? Hanya apakah Anda gunakan rasa iri itu untuk menghebatkan diri atau untuk semakin menghinakan diri? Kalau ada orang usianya sama dengan kita, pangkatnya lebih tinggi, apa kata-kata Anda? Beruntung saja dia. Iya, yang gaibnya hebat. Itu iri negatif itu. Oke, tetapi kalau Anda betul-betul orang yang positif, iri itu menjadi mensyukuri. Kalau mensyukuri kehebatan diri, itu dalam bentuk pujian kepada Tuhan, itu sudah bagus. Mensyukuri kehebatan orang lain, itu dibutuhkan orang hebat sekali. Untuk mengatakan terima kasih Tuhan, telah Engkau ciptakan orang sebaik dia. Pantas apabila dia lebih kaya dariku, dia lebih rajin, lebih jujur, lebih banyak manfaatnya bagi orang lain daripadaku. Ayo. Nah, sekarang teman-teman Bapak di tim itu, ada nggak yang lebih rajin dari Bapak? Ada. Lebih ramah kepada atasan yang pantasnya tidak diramahi. Iya toh? Lebih sabar kepada pelanggan yang seharusnya tidak disabari. Kita itu berfokus pada kurangnya kita, tapi tidak melihat diri bahwa kita kurang baik. Kurang banyak dibayar oleh orang lain, marah. Tapi kurang baik dibandingkan orang lain, tidak pernah tahu. Bagaimana kalau kita obati rasa iri kita dengan ikhlas mengakui kita belum sebaik orang lain? Itu. Baik, super sekali. Cukup jelas jawabannya Bapak. Terima kasih, mudah-mudahan juga bisa menjawab banyak sekali pertanyaan Anda yang menyaksikan program ini. Kita break sebentar, Anda terus saksikan Metro TV. Kami akan segera kembali, tentunya di Mario Teguh Golden Ways.